Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kick Out. Saat ini kita berada di pesisir selatan daripada daerah Yogyakarta, yaitu Pantai Parangtritis yang berseberangan langsung dengan Pantai Parangkusumo. Suatu daerah yang dipercaya oleh para masyarakat Jawa yang menjadi persemayaman daripada Nyi Roro Kidul, atau seorang tokoh yang sangat dimistiskan dan sangat dihargai, dipercaya oleh masyarakat Jawa itu sendiri. Mitos atau bukan, fiktif atau bukan, kita akan coba mencari, menelaah benar atau tidaknya tokoh tersebut. Tokoh yang banyak dipercaya dan juga dimistiskan oleh para masyarakat Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Barat khususnya, yang mempunyai daerah kekuasaan di sekitar selatan daripada pantai Jawa. Asal-usul tokoh ini pun, yaitu Nyi Roro Kidul sendiri, masih banyak diperdebatkan oleh para ahli dan sejarawan sendiri. Banyak yang mengira bahwasannya ini adalah seorang tokoh fiktif. Tapi masyarakat Jawa pada umumnya sangat-sangat mempercayai adanya tokoh ini. Bisa dibilang ia adalah seorang urban legend atau cerita rakyat secara turun-menurun yang sangat mendominasi cerita-cerita yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Gimana kelanjutannya? Tetap ikuti penelusuran Kick Out. Nyi Roro Kidul menjadi sosok sentral pantai selatan Jawa yang keberadaannya masih menjadi misteri. Tak sedikit masyarakat meyakini sosok gaib itu benar-benar ada dan bersemayam di selatan Pulau Jawa. Namun, ada pula yang beranggapan Nyi Roro Kidul tak lebih dari sosok rekaan warisan cerita orang-orang tua terdahulu. Banyaknya cerita mistis yang beredar tersebut seolah semakin mengokohkan keberadaan sang ratu. Mau tidak mau dan percaya tidak percaya, berbagai peristiwa maupun penampakan kerap terjadi seperti menguatkan eksistensi Nyi Roro Kidul. Kisah seram tentang pantai selatan dan penunggunya tak henti menjadi kontroversi. Ada banyak versi yang menerangkan tentang jati diri sang ratu. Ada yang mengatakan jika Nyi Roro Kidul merupakan keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan hingga keturunan Raja Kediri, Jayabaya. Terdengar pula cerita Nyi Roro Kidul merupakan putri mahkota dari kerajaan Galuh yang pernah hidup pada abad ke-13. Namun, yang paling santer dipercaya, Nyi Roro Kidul merupakan putri dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Raja bernama Prabu Siliwangi memiliki banyak anak. Salah satunya bernama Putri Kandita yang sangat cantik jelita, memiliki sifat ayahnya yang bijaksana. Karena suatu daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul sepanjang pantai selatan terbentang dari Jawa bagian timur hingga Jawa bagian barat. Namun, ada dua tempat yang sangat disakralkan, yakni Pantai Parangkusumo di Bantul dan Pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. Pantai Parangkusumo diyakini sebagai pusat kerajaan goib sang ratu. Posisi Pantai Parangkusumo, Keraton Jogja, Gunung Merapi merupakan sebuah garis lurus yang memanjang dari selatan ke utara. Sedangkan kawasan Pantai Pelabuhan Ratu konon merupakan tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Tak jarang sosok gaibnya sering terlihat menampakkan diri mengendarai kereta kencananya. Garis imajiner Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau yang sering disebut juga sebagai sumbu filosofis Jogja merupakan sebuah garis tegak imajiner atau khayal di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Garis ini memanjang dari utara ke selatan yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dengan Pantai Parangkusumo ataupun Pantai Parangtritis di selatan melewati Keraton Yogyakarta. Tokoh Nyi Roro Kidul ini adalah tokoh yang
sangat dihargai dan dipercaya oleh para masyarakat Jawa, bukan tanpa sebab. Bahkan ada mitos yang mengatakan bahwasannya Nyi Roro Kidul pernah menikah dengan Hamengkubuwono pertama, yaitu Panembahan Senopati, hingga bisa melahirkan keturunan sebagai raja-raja Jawa sampai saat ini. Asal-usulnya masih diperdebatkan sampai saat ini. Ada yang bilang ia adalah anak daripada Prabu Siliwangi yang kemudian dibuang karena penyakitnya yang menjalar di seluruh tubuhnya, dan ada pula yang mengatakan bahwasannya dia adalah seorang putri dari kerajaan Batak, dan berbagai versi lainnya. Tapi yang pasti adalah tokoh Nyi Roro Kidul ini adalah tokoh yang sangat dipercayai dan sangat dihormati oleh para masyarakat Jawa hingga saat ini. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewi Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan anak dari kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya sendiri. Ada banyak tersebar legenda dan kepercayaan tentang Nyi Roro Kidul ini sendiri. Dari tentang ia sebagai patih dari tentara Laut Selatan, dan juga antara dia dan Ratu Blorong. Begitu juga dengan dia dan Sunan Kalijaga. Nah, uniknya dalam Serat Centini menyebut bahwasannya Gusti Kanjeng Nyi Roro Kidul ini memiliki kampuh gandung mati atau kain dodot panjang yang berwarna hijau yang berperada emas. Itu kenapa warna hijau menjadi warna favorit daripada Nyi Roro Kidul itu sendiri. Sobat Geek Out, percaya atau tidaknya kita kepada tokoh ini, mitos ataupun bukan, adalah tergantung dari kepercayaan kita sendiri. Bagaimana kita memandang seorang Nyi Roro Kidul, apakah ia sebagai penjaga Laut Selatan ataupun sebagai musuh, adalah tergantung dari bagaimana kita melihat dan sudut pandang kita juga melihat. Sampai ketemu di episode Geek Out selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti jejak kami. Salam Geek Out.